Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman melalui ibadah kesegaran rohani malam ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biar urapan yang sama ada pada umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Allah, sandaran hidupku. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, saya baca demikian firman Tuhan. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang akan kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya sandaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandaran memiliki 3 arti, yakni sebagai tempat untuk bersandar, sebagai alat untuk menyandarkan, dan sebagai tumpuan hidup atau harapan. Banyak orang menyandarkan hidup pada uang, karir, kepintaran, prestasi, dan lain sebagainya. Di antara semuanya itu, hanya Allah saja yang dapat dijadikan sandaran hidup yang kokoh dan abadi. Dalam hidup Elisa, perempuan Sunem menempati posisi penting dalam pelayanannya. Segala kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal disediakan oleh wanita itu. Terlihat jelas bahwa wanita Sunem mengetahui identitas kenabian dan kebiasaan membaca dari Elisa. Itu sebabnya wanita itu menyediakan peralatan baca dan tulis di kamar Elisa. Sebenarnya bukan karena perbuatan wanita itu yang membuat Elisa peduli. Lebih dari itu adalah ketulusannya memberikan tumpangan tanpa pamrih, dan halus budi pekertinya menghormati Elisa sebagai nabi Allah. Walaupun wanita itu tidak meminta balas jasa, tetapi Elisa ingin memberikan sesuatu yang bernilai atas kebaikan hatinya, yaitu seorang anak. Ayat 11 sampai ayat yang ke-17 dari 2 Raja-Raja pasal 4. Awalnya, hadiah seorang anak dari Nabi Elisa membuat kebahagiaan keluarga ini menjadi sempurna. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, sebab anak itu meninggal karena penyakit misterius. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, fakta ini menghancurkan seluruh kebahagiaan dan harapan keluarga ini. Dalam kondisi yang pahit serta getir, wanita Sunem tidak kehilangan iman kepada Allah. Dengan segera ia ke Gunung Karmel mencari Elisa, sebab ia percaya bahwa Allah Elisa mampu menghidupkan kembali anaknya. Keyakinan yang besar terhadap Allah Elisa membuat wanita ini tidak mau bangkit berdiri apabila Elisa tidak mau ke rumahnya. Sebab wanita itu tahu bahwa bukan tongkat Elisa yang berkuasa, melainkan roh Allah yang ada pada Elisa. Ternyata benar apa yang diyakini wanita tersebut. Kehadiran Allah
melalui diri Elisa membuat harapan yang lenyap menjadi bersinar kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mujizat yang pertama yang dialami oleh perempuan Sunem itu. Dari sini kita belajar apa yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun anak itu sempat mati karena penyakit misterius, anak itu bicara harapan, tetapi Allah mampu membangkitkannya. Harapan apa yang malam hari ini mati di dalam hidup kita? Mungkin pekerjaan, keluarga, pelayanan, tentang anak dan lain sebagainya. Percayalah, Tuhan pembuat mujizat masih sanggup melakukan mujizatnya sampai hari ini. Seperti Elisa membangkitkan anak itu, Allah yang sama juga akan membangkitkan harapan yang sudah mati menjadi sebuah berkat yang tidak terkira. Kemudian kalau kita belajar di 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41, masih ada lagi mujizat, yaitu ketika ada maut dalam kuali. Ya. Kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Ya. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu terjadi kelaparan di Gilgal. Di hadapan Elisa duduk rombongan Nabi Allah. Elisa tahu bahwa mereka membutuhkan makanan. Itu sebabnya dia menyuruh bujangnya untuk menyediakan makanan. Bujangnya mengambil tanaman sulur dan labu liar, lalu mengirisnya dan memasaknya. Tampaknya ada bagian makanan yang mengandung racun yang mematikan. Lalu berteriaklah mereka, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Ada sebagian dari makanan itu yang mengandung racun dan tidak boleh dimakan. Ini sebuah ketidaktahuan. Seseorang yang memasaknya barangkali tidak memahami mana bagian tanaman yang boleh dan tidak boleh untuk dimasak. Ada banyak ketidaktahuan kita juga yang dapat meracuni dan merusak kuali kehidupan kita. Barangkali kita sudah melakukan kebiasaan baik dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, dengan bekerja dengan rajin, dan dengan setia beribadah. Tapi sedikit saja ada hal negatif masuk ke dalam hidup kita, hal itu bisa merusak seluruh kehidupan kita. Seperti pepatah berkata, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal-hal kecil yang masuk ke dalam kehidupan kita bisa berupa pemikiran negatif, kebiasaan buruk, atau hati yang dibiarkan penuh amarah. Syukur kepada Allah yang mujizatnya hadir pada waktu yang tepat. Hari itu Elisa menaburkan tepung ke dalam kuali yang beracun sehingga makanan pun dapat kembali dimakan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kontaminasi negatif dari luar yang merusak kehidupan kita dapat disingkirkan dan kita kembali dipulihkan. Allah selalu punya cara masukkan firman Allah ke dalam seluruh kehidupan kita.
Firman akan meluruskan jalan kita dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang mati Tuhan mampu membangkitkan. Ada racun Tuhan juga mampu membuatnya menjadi steril sehingga tidak lagi membahayakan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kalau ada harapan yang mati, kalau ada racun-racun dalam kehidupan kita, dalam hati kita, mungkin itu kebencian, mungkin itu kesalahan orang, atau mungkin hal yang lain, firman Allah akan menolong kita bisa memiliki kekuatan untuk membuang racun-racun yang membuat kehidupan rohani kita menjadi mati. Tuhan menolong kita dan biar Roh Kudus penolong itu berfungsi terus mengingatkan kita. Ketika kita lalai, Roh Kudus berbicara dan memberi ingat kepada kita bahwa masih ada cara dan jalan yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk membantu kelemahan kekurangan kami. Itu sebabnya apapun yang kami alami dalam hidup di dunia yang makin susah, makin repot ini, biar Tuhan sendiri akan menuntun, menolong dan memberkati sesuai dengan kebutuhan kami. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini dan biar kami tetap hidup dalam berkat daripada Tuhan karena kebenaran firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan sepanjang malam ini biar kami beristirahat dengan baik sehingga besok kami boleh bangun dengan roh, jiwa dan tubuh yang sehat dan kembali melakukan aktivitas kami dalam berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.